إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai umat manusia, takwa adalah hasil yang paling maksimal yang diharapkan manusia. Takwa adalah bekal yang paling utama yang seharusnya dipersiapkan oleh manusia. Allah Azza wa Jalla memanggil hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Wahai hamba-hamba Allah, dan kita semua adalah hamba Allah, renungkanlah kehidupan dunia ini. Betapa cepatnya dia pergi. Kemarin seakan-akan kita baru bersiap-siap menyambut Ramadan. Kita bergembira, kita mengajak umat manusia agar mereka benar-benar memaksimalkan dalam penyambutan Ramadan. Tapi subhanallah, ternyata beberapa hari ke depan kita akan mengantarkan Ramadan untuk pergi meninggalkan kita. Ahibati fillah, setiap bulan yang pergi, sebagian kita bergembira, sebagian kita bahagia tatkala berada di penghujung bulan, karena pada saat itu akan turun gaji. Pada saat itu ada sesuatu yang diharapkan. Padahal setiap akhir bulan menunjukkan ajal kita semakin mendekat. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Hari-hari Ramadan yang indah, malam-malam Ramadan yang penuh dengan doa dan harapan akan menjadi saksi atas semua amal perbuatan yang kita lakukan di bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ya, hari-hari itu akan menyimpan amalan kita dengan baik, tertata rapi sampai kelak hari kiamat. Kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Pada hari itu setiap manusia, setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas amal kebajikan yang dia lakukan dan balasan atas amal keburukan yang dia kerjakan. Pasti manusia ingin kalau hari itu panjang antara dia dengan dibangkitkannya hari kiamat tersebut, karena dia belum siap untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kita dengan dirinya
dengan azabnya, dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu sangat pengasih dengan hamba-hamba. Allah berikan kepada kita bulan Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya, karena Allah kesian sama kita. Kita butuh waktu untuk berhenti, mengevaluasi tentang perjalanan hidup kita. Allah sediakan di bulan Ramadan satu hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ternyata banyak manusia yang melalaikan dan mengabaikan. Ahibati fillah, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak memerlukan iktikaf kita. Allah tidak memerlukan qiyamul lail kita. Allah Azza wa Jal menyeru hamba-hambanya dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, itu amalan yang kalian kerjakan sejatinya untuk diri kalian sendiri. Kita yang butuh dengan amalan tersebut. Aku catat untuk kalian, kata Allah. Aku sempurnakan balasannya untuk kalian kelak pada hari kiamat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati dalam catatannya ternyata dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia kerjakan, kewajiban-kewajiban yang dia abaikan, jangan mencela siapa-siapa. Setan pun tidak mau dicela. Siapa yang harus dicela? Fala yalumanna illa nafsah. Dia jangan mencela kecuali diri dia sendiri. Ahibati fillah, sebagian kita sudah mati. Kerabat, handai taulan, sahabat, ya, mereka yang mati menyesal di sana. Mereka ingin dikembalikan ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelesaikan bisnisnya? Bukan. Mereka ingin berubah menjadi lebih baik. Mereka ingin beramal ketaatan kepada Allah. Mereka ingin meninggalkan kemaksiatan yang selama ini dia anggap enak, dia anggap lezat, dia mengikuti syahwatnya. Dia ingin kembali meninggalkan semua itu. Dia ingin beramal soleh, tapi nggak bisa. Kita yang hidup, kapan kita menyesal? Menyesal ketika telat Jumatan? Enggak. Menyesal ketika tidak bisa bangun di malam-malam akhir Ramadan? Mungkin sebagian. Kebanyakan kita menyesal ketika dia tidak beruntung dalam usahanya, ketika dia kehilangan dari harta dia, ketika dia gagal dalam usahanya, ketika dia di PHK, ketika dia sakit, dia kena musibah, dia menyesal. Ahibati fillah, semua penyesalan dunia ini hanya sementara, tapi penyesalan yang akan sampai akhir, tidak ada ujungnya, adalah penyesalan tatkala kita sudah mati. Maka ahibati fillah, manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita sebelum penyesalan itu tiba. Allah Azza wa Jalla menyebutkan hari didatangkannya neraka tatkala manusia berada di padang mahsyar. Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu dia ingat tentang apa yang dia kerjakan selama ini, tentang kemaksiatan yang dia lakukan, kenapa dia nggak tinggalkan dahulu, tentang ketaatan yang dia perbuat, kenapa dia nggak tambah, kenapa aku itikafnya cuma sehari waktu itu, kenapa aku baca Qur'annya cuma 2 lembar sehari, kenapa sodakoh aku hanya 1 juta, kenapa wa anna lahu dzikra. Tapi apa manfaat ingat pada waktu itu? Nggak ada gunanya.
Dan Allah juga menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 27 tentang penyesalan seorang gara-gara salah berkawan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ketika orang yang zalim menggigit kedua tangan, menyesal mengatakan, andai kata aku dulu bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendekat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang menyesal. Ahibati fillah, hari ini tanggal 25 Ramadan, yang tersisa dari Ramadan sedikit sekali. Sama, umur kita pun yang tersisa sedikit. Maka selesaikan tugasmu, rampungkan amalanmu. Yang sudah baik, tambah kebaikannya dan sempurnakan. Yang mungkin banyak kekurangan di 25 hari yang kemarin telah berlalu, maka perbaiki dirimu. Ya baghiyal khair, aqbil. Masih ada yang menyeru, wahai orang yang ingin kebaikan, aqbil, ayo engkau itu. Setiap malam dipanggil jemaah. Wa ya baghiyasy syarr, aqsir. Orang yang ingin berbuat jahat, berhenti, sudah cukup langsung. Ahibati fillah, yang menjadi perhitungan orang itu sukses atau tidak, orang itu berhasil atau tidak, adalah di penghujung Ramadan ini. Innamal a'malu bil khawatim. Ketika datang kematian kepadamu, disitulah akan dilihat engkau termasuk sukses atau tidak. Ketika Ramadan berakhir, bagaimana engkau saat itu? Itu yang akan menjadi standar bagaimana keberhasilanmu di bulan Ramadan ini. Ahibati billah, sebagian kita sudah loyo, sudah capek, sudah 25 hari. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Nih, di ujung Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari umur kita semuanya. Di mana kita mencarinya? Di akhir, di 10 hari terakhir. Fa in ajiza ahadukum aw dhauf. Kalau sebagian kalian lemah, malas, sudah mulai dibayangin Idul Fitri dengan kegiatan-kegiatan Idul Fitri, padahal dia belum selesai dalam perlombaan ini. Fala yughlabanna fis sab'il bawaqi. Jangan sampai engkau dikalahkan di 7 malam yang tersisa. Jangan sampai. Oke, mungkin kemarin kau lemas, nih di 7 malam yang tersisa, kata Nabi SAW, fala yughlaban. Jangan sampai kau dikalahkan dengan nafsumu, dikalahkan dengan syahwatmu, dikalahkan dengan angan-angan kosongmu. Jangan sampai. Sebagian kita masih telat datang di akhir Jumat Ramadan. Kemana engkau? Sedang apa engkau? Engkau berada di puncaknya. Kita sedang berada di perlombaan yang sudah sampai putaran terakhir. Kita berlomba-lomba sholat malam, kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, kita berlomba-lomba bersodakoh, kita berlomba-lomba berbuat amal kebajikan. Sebuah tindakan kebodohan ketika engkau hampir sampai garis finish, engkau berhenti dan engkau sibuk mempersiapkan Idul Fitri, engkau sibuk dengan belanjamu, engkau sibuk dengan rumahmu, engkau tidak sibuk dengan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kalau Idul Fitri membutuhkan persiapan, maka persiapan yang harus dilakukan adalah belajar fikih Idul Fitri.
Engkau belajar tentang apa yang harus engkau lakukan di hari itu. Di hujung Ramadan kau harus mengeluarkan zakatul fitr. Bagaimana engkau harus bertakbir, mengagungkan Allah Azza wa Jal, bersyukur atas nikmatnya. Bagaimana dianjurkan seorang untuk bersih diri, pakai baju yang paling bagus, berjalan kaki ke tempat sholat Id. Bagaimana dia makan sebelum berangkat sholat Id. Ada fikih Idul Fitri, itu mungkin yang harus engkau persiapkan. Adapun bicara baju baru, nggak harus baru. Iya, kita dianjurkan pakai baju yang terbagus yang kita miliki, tapi nggak harus baru kalau nggak ada. Jangan sampai kau merepotkan dirimu sehingga melupakan sebuah kemuliaan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, akhir Jumat dari Ramadan. Dan kita tahu hari Jumat hari yang paling mulia sepanjang masa. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah di hari itu, memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di akhir Jumat nanti kita puasa, kita di bulan Ramadan, kita di hari Jumat berkumpul waktu dan tempat-tempat mustajab untuk kita. Perbanyaklah doa dan khususnya meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal, serta meminta bantuan dan taufik darinya agar kita bisa menyempurnakan Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arzuqna khaira lailatul qadr. Allahumma arzuqna khaira lailatul qadr. Allahumma arzuqna qiyamaha. Allahumma arzuqna qiyamaha ya rabbal alamin. Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzim a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma arham da'fahum ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك